Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas bersama tentang bagaimana akhlak kita kepada Allah dan bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca uh, basmalah. Bagaimana akhlak kita kepada Rasul, kepada Allah, dan kepada Rasul. Akhlak seperti yang kita pelajari kemarin dari kata khuluq, yaitu perangai atau tabiat. Kemudian apa sih pengertiannya dari akhlak kepada Allah ini? Maka pengertiannya bahwa akhlak kepada Allah ini itu sebuah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai seorang makhluk kepada Tuhan atau kepada Allah sebagai Al-Khaliq, Sang Pencipta. Sehingga maka akhlak kepada Allah ini bisa kita artikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir. Tidak berpikir lagi, artinya spontan yang memang seharusnya ada pada diri manusia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah akhlak kepada Allah. Maka umat Islam ini diwajibkan berakhlak baik kepada Allah. Kenapa wajib berakhlak baik kepada Allah? Nanti akan kita bahas alasan-alasannya. Bagaimana cara kita berakhlak baik kepada Allah? Ya dengan bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bertakwa kepadanya karena Allah yang telah menjadikan umat Islam ini, kita umat manusia ini, umat Islam khususnya, dengan sebutan sebagai khairu ummah, sebagai umat terbaik. Nah, ini salah satu alasan yang menjadi alasan kita mengapa kita harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja contohnya berakhlak baik kepada Allah? Contohnya pertama, kita dengan bertauhid. Dalam surat Al-Ikhlas disebutkan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, Allahus somad, Allah tanpa bergantung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, atau di surat lain, di surat Az-Zariyat itu disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali ya supaya mereka itu mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Nah, ini bertauhid ini eh, menjadi contoh akhlak kepada Allah. Artinya mengesahkan Allah. Nah, di tauhid ini seperti kita ketahui ada tiga pembagiannya. Pertama ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, mengakui bahwa eh, Allah itu esa dengan perbuatannya. Artinya bahwa Allah yang menciptakan, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengaruniakan segalanya kepada kita. Nah, itu harus percaya itu bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang beri rezeki kita, itu Allah. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini biasanya dikaitkan dengan ibadah. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kita berdoa kepada Allah, sholat, ya, puasa itu sebagai bukti kita mengesahkan Allah di dalam bentuk ibadah. Yang tiga tauhid ini biasanya ada
Tauhid asma wa sifat. Kita mengakui keesaan Allah, mengakui nama-nama yang dimiliki oleh Allah yang disebut di dalam al-asmaul husna itu ya. Kemudian juga kita meyakini, mengimani, bertauhid, mengesahkan bahwa Allah itu juga punya sifat-sifat yang berbeda dengan makhluknya. Contoh ya kalau di dalam akidah Asy'ariyah itu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Al-Aqaid yang jumlahnya ada 50 itu. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, satu maaf ya, satu sifat jaiz Allah. Ya selanjutnya empat sifat apa namanya wajib bagi Rasul, kemudian empatnya lagi sifat mustahil bagi Rasul dan satu lagi sifat jaiz bagi Rasul. Maka jumlahnya ada 50. Itu yang kita kenal di dalam akidah Asy'ariyah. Bagaimana bertauhid? Ini contoh yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, contoh akhlak kepada Allah itu dengan mentaati perintahnya. Dalam surat Al-Imran disebutkan, wa Allah wa rasul la'alakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, diberi rahmat ini diberi apa namanya? Ya, anugerah yang luar biasa, turhamun, rahim. Dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh akhlak kepada Allah. Kita mentaati perintahnya. Wa Allah wa Rasul. Mentaati Allah dan Rasul. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu apabila dia mencintai apa namanya? Sesuatu yang lain melebihi cintanya eh, kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, contohnya, contoh akhlak kepada Allah itu kita ikhlas di dalam amal kita. Di surat Al-Bayyinah disebutkan, "Alladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika humul khairul bariyah." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Maka Allah mengkategorikan orang yang beriman dan beramal soleh, itu Allah mengkategorikan dia sebagai sebaik-baik makhluknya. Nah, itu luar biasa. Nah, contoh selanjutnya, kita berakhlak kepada Allah itu bisa dengan tadarru dan khusyuk di dalam ibadah. Itu juga termasuk kepada akhlak kepada Allah. Karena di dalam ibadah, contohnya di dalam sholat, ya kita ya sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya gitu ya. Maka tunjukkan kekhusyuan kita, keseriusan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dari akhlak kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, selanjutnya contoh akhlak kepada Allah juga, kita berdoa dan penuh harap pada Allah. Nah, kita hanya bergantung kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Jadi kita hanya berdoa dan penuh harapnya hanya pada Allah. Nah, ini contoh akhlak kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Walaupun kita hamba, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di ayat ini disebutkan bagaimana kita walaupun ya kita bergelimang dosa, maka jangan putus harapan kata Allah. Jangan berputus asa. Itu betapa baiknya Allah kepada kita. Walaupun kita sudah banyak melakukan dosa-dosa, tapi kata Allah, wahai hambaku yang melampaui batas, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka berharaplah dan berdoalah, meminta ampunan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya
contoh akhlak kepada Allah itu berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah. Nah, baik sangka pada setiap ketentuan Allah, kita meyakini bahwa setiap ketentuan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, ada ungkapan yang mengatakan, eh, jika rencanamu menghancurkanmu, itu berarti Allah tidak ingin, eh, mohon maaf, jika Allah menghancurkan rencanamu, ya, itu berarti bahwa Allah tidak ingin rencanamu itu menghancurkanmu. Nah, itu ada ungkapan seperti itu. Maka ya berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah. Ya, takdir Allah ini adalah takdir yang terbaik. Nah, ketika diberi sakit, nah itu yang terbaik untuk kita. Jika misalkan di jalan, kita sedang berangkat ke mana? Ke majelis ilmu, kemudian ya kemanapun itu ya, ban kita bocor atau motor kita mogok, oh itu yang terbaik untuk kita. Karena bisa jadi misalkan ya, ketika ban kita tidak bocor atau apa, motor kita tidak mogok, ada kecelakaan besar yang akan terjadi kepada kita. Maka Allah bocorkan bannya agar kita terhindar dari kecelakaan yang terjadi itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, itulah, eh, apa namanya, manfaat. Bukan ya, manfaat dari kita selalu berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah. Dan itu harus kita yakini bahwa semua takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita. Itu salah satu contoh akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaquluna hal lana minal amr min syai' qul innal amru kulluhu lillah. Apakah ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Allah menjawab, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya ada contoh akhlak kepada Allah itu kita bertawakal setelah memiliki kemampuan dan ketetapan hati. Kita bertawakal kepada Allah ketika kita memiliki kemampuan, cita-cita, harapan, keinginan, kemudian kita sudah berusaha dengan maksimal, maka langkah selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah dan ketetapan hati. Bahkan ada para ulama yang berpendapat tawakal ini bukan di akhir, tapi tawakal ini berada di awal, sebelum apa namanya, sebelum ikhtiar dengan maksimal itu kita sudah bertawakal dulu. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu apapun nanti hasilnya. Setelah aku berikhtiar nanti, aku bertawakal kepadamu. Nah, apapun hasilnya nanti aku bertawakal. Itu ada yang menyatakan bahwa tawakal ini posisinya di awal. Jadi, di awal sebelum kita berikhtiar itu bertawakal, serahkan dulu semuanya kepada Allah, bahwa semuanya yang terbaik dari Allah. Nah, kemudian baru kita berikhtiar dengan maksimal. Ada juga yang menempatkan tawakal ini di akhir, setelah ikhtiar berusaha, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam apa namanya, surat Al-Imran disebutkan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, itu. Yang selanjutnya, contoh dari akhlak kepada Allah itu kita bersyukur. Bersyukur di dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini bersyukur ini menjadi salah satu, contoh akhlak kita kepada Allah. Akhlak baik kita kepada Allah. Bersyukur. Karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau kita hitung ya, itu tidak bisa kita menghitungnya. Nah, luar biasa. Contohnya saja satu hal. Kita diberikan, nafas ini gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada yang saat ini kalau kita harus bayar, ya orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit,
nafasnya, dibantu dengan oksigen tambahan ya melalui tabung oksigen. Satu hari itu berapa tabung oksigen? Kalau kita harus bayar sekitar 200.000 misalnya, yang besar itu tabung oksigen yang besar, isi ulangnya. Kalau kita hitung sehari 200.000, kemudian kita kalikan sebulan 30, maka 6 juta. 6 juta kita harus membayar untuk nafas saja. Tetapi Allah berikan itu gratis kepada kita semua. Maka rasa syukur itu harus sepatutnya ada di dalam diri kita semua. Itu baru nafas. Belum nikmat kita melihat, nikmat kita mendengar, nikmat kita merasakan, dan nikmat kita bisa berjalan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita hitung betapa luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita berakhlak kepada Allah dengan mensyukuri itu semua. Karena dengan kita bersyukur, Allah berjanji dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, maka wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Allah memaklumkan, apabila kita bersyukur, la azidannakum. Sehingga jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatnya. Awal in kafartum, tapi apabila kamu kufur, inna adzabi lasyadid, maka sungguhnya azabku sangat sangat pedih, itu kata Allah. Nah, mari kita semua menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah, gitu ya. Nah, selanjutnya ada contoh akhlak kepada Allah itu kita bertaubat serta beristighfar bila berbuat kesalahan. Ayo alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atukum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar yauma la yujzillahu nabi walladzina amanu ma'ah. Orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Jadi teman-teman semua, ada satu kebiasaan yang luar biasa yang diajarkan oleh orang-orang soleh. Sebelum kita tidur tuh bermuhasabah terlebih dahulu. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama satu hari itu. Nah, itu bahkan orang-orang soleh ada juga yang dakwah merutinkan sebelum tidur itu melakukan sholat taubat terlebih dahulu. Sholat taubat, bertaubat, memohon ampun dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan di hari itu. Wah, itu luar biasa. Dan jika kita mampu mampu mendawamkan ini juga, wah, luar biasa. Ya. Itu contoh akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang soleh itu menyadari terkadang ya ucapan atau apapun yang tidak bisa terkontrol atau ya menurut kita mungkin itu tidak menyakiti, tapi diterima oleh orang lain itu menyakitkan gitu. Itu bisa jadi seperti maka eh, orang-orang soleh ada yang membiasakan mendawamkan sholat taubat sebelum tidur dan bermuhasabah, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan selama satu hari itu. Nah, kenapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ada alasan-alasannya. Pertama, alasannya adalah Allah yang menciptakan manusia. Di dalam surat At-Tariq disebutkan fal yang durul insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqul insana mimma zafik. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Innahu ala ruj'ihi laqadir. Ya. Nah, ini sampai 5 gitu. Uh, jadi kita harus merenungi kenapa kita harus berakhlak kepada Allah kita,
Karena Allah yang menciptakan manusia, menciptakan kita, gitu ya. Bersyukurlah, apa namanya? Bersyukurlah kepada Allah karena dari jutaan ah, apa namanya sel sperma yang masuk ke pada apa namanya? Yang berusaha masuk kepada eh, ovum gitu ya, ovarium, nah, kepada sel telur itu yang berhasil masuk hanya satu. Nah, dan kita inilah yang terlahir ke dunia ini. Maka Allah yang menciptakan kita. Maka sudah sepatutnya kita ini diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. eh, Itulah alasan kita kenapa harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah memilih kita, Allah mengizinkan kita di antara apa yang lainnya berjuta-juta gitu ya. Eh, Kemudian yang lahir ini adalah kita ke dunia. Itu alasan yang pertama. Yang kedua alasannya kenapa kita harus berakhlak kepada Allah. Ya Allah yang berikan panca indera kita yang luar biasa. Tadi contohnya ya hidung kita yang berfungsi untuk bernafas. Eh, dan nafasnya pun gratis. Mata kita yang diberikan oleh Allah untuk melihat. Nah, itu sudah sepatutnya kita syukuri dan itulah bagaimana rasa syukur kita kita apa namanya kita implementasikan dengan bagaimana kita berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Nah, Allah itu mengeluarkan kita ini dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan dia memberi kita pendengaran, penglihatan, dan hati agar apa? Agar kita semua ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga alasannya kenapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyediakan apa yang diperlukan oleh manusia. Semua yang diperlukan oleh kita, oleh manusia, Allah sediakan semuanya. Di dalam Al-Quran disebutkan Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka bi amri walitabtagu min fadlihi wa 'alakum tashkurun. Allah yang menundukkan lautan untukmu. Nah, jadi semua lautan ditundukkan untuk manusia. Nah, supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu manusia dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, ini alasan yang ketiga. Allah telah menyediakan apa yang diperlukan manusia semua. Allah telah sediakan. Maka sepatutnya harus kita berterima kasih kepada Allah karena segala kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah sepatutnya bersyukur kepadanya, berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat alasannya adalah wah ini yang paling luar biasa juga di antara makhluk-makhluk yang lain Allah itu memuliakan kita manusia, memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Sesungguhnya kata Allah telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka dari daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini luar biasa. Allah memuliakan kita sebagai manusia. Allah sediakan juga segala kebutuhan kita. Allah berikan juga kita panca indera. Allah telah ciptakan kita. Allah telah memilih kita dari jutaan yang lain untuk lahir ke dunia. Mengizinkan kita hidup di dunia. Ini menjadi alasan kita untuk harus selalu berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, selanjutnya setelah kita bagaimana tata cara kita berakhlak kepada Allah serta alasan-alasannya tadi sampaikan, selanjutnya bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contohnya kita bisa dengan melaksanakan apa namanya, contoh akhlak kita kepada Rasul, kita ridho dan beriman kepada Rasul. Nah, di dalam hadis disebutkan ya kan, uh, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad uh, sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ini harus kita ridho beriman kepada Rasul. Nah, kenapa kita harus sudah beriman kepada Rasul? Kita berterima kasih kepada Rasul. Dengan adanya Rasul, maka kita tahu ajaran Islam yang luar biasa ini. Di dalamnya berisi tentang ya, eh, ketentraman, rasa cinta. Wah, luar biasa gitu. Nikmatnya iman dan Islam. Ini kita harus ridho dan beriman kepada Rasul. Yang kedua, contoh Allah kepada Rasul itu kita mencintai dan memuliakan Rasul. Bahkan di dalam hadis kan disebutkan, Kul in kana abakum wa akhanukum wa ajukum asyarakum. Ini dalam ayat Al-Quran ya disebutkan. Kul in kana abakum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalukum taraktumuha wa lijarun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasul wa jihadin fisabilih wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Jadi jika bapak, anak-anak, saudara, istri, keluarga, harta, kekayaan, perniagaan, tempat tinggal gitu ya, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, ini apa namanya? Apa namanya? Firman Allah yang apa? Memperingatkan kita bahwa kalau kita beriman itu mencintai sesuatu itu jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu. Karena nanti Allah akan mendatangkan keputusannya itu. Nah, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi akhlak yang kedua kepada Rasul, kita mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan tidak hanya mengimani dan memuliakan, kita juga harus mengikuti dan mentaati Rasulullah. Wa may yuti'illahu rasul wa ulaika ma'al ladina an'ama Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka eh, dia itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Itu mereka apa namanya em, akan mendapat apa namanya nikmat, akan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang seperti syahid dan orang-orang soleh. Apabila kita mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi akhlak kita kepada Rasul selanjutnya adalah mengikuti dan mentaati. Wah, luar biasa. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul. Ini sebagai bentuk akhlak kita kepada Rasul. Allah malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersolawat untuk nabi, untuk rasul. Masa kita sebagai manusia tidak? Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Apa apa namanya? Eh, Balasannya kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan, kalau Rasulullah SAW, "Man shalla alayya min ummati sholatan mukhlasan." Siapa yang dari umatku bersolawat kepadaku secara ikhlas, min qalbihi, dari hatinya,
sallallahu alaihi biha asyru salawat. Allah akan bersolawat untuknya 10 kali solawat. 10 kali lipat. Kita solawat 1 kali, Allah akan bersolawat pada kita 10 kali. Bagaimana Allah bersolawat kita kepada kita, artinya apa? Kalau kita bersolawat kepada Nabi, kita mendoakan apa namanya? Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada Rasulullah. Nah, bagaimana kalau Allah bersolawat kepada kita? Maknanya apa? Maknanya ketika Allah bersolawat kepada kita, Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allah memberikan karunia kepada kita sebanyak 10 kali. Lebih banyak gitu ya dari apa yang kita solawatkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat 1 kali dibalasnya 10 oleh Allah. Tidak hanya itu, tapi juga dinaikkan derajat kita 10 kali lipat isi Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatat untuknya 10 kali kebaikan luar biasa dan menghapus untuknya 10 keburukan. Ini luar biasa dari sholawat ini. Maka contoh akhlak kita kepada Rasulullah itu dan memuji Rasulullah bersolawat kepadanya. Dan kita akan mendapatkan apa namanya hal-hal yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Kita bersolawat satu, Allah akan kepada Rasul ya, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali lipat. Akan dinaikkan derajatnya 10, kebaikan yang ditulis 10, dan dihapus juga keburukan dari kita 10. Luar biasa. Ini contoh kita berakhlak kepada Rasulullah. Selanjutnya menghidupkan sunnah Rasul. Karena Rasulullah apa namanya bersabda dalam hadisnya, taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihi malang tadillu abadan. Nah, ya kitabullah wa sunnati Rasulillah. Nah, aku tinggalkan kepadamu kata Rasul 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya bila berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Yaitu kitab Allah dan sunnahku Rasulullah. Maka kita berakhlak kepada Rasul itu dengan cara kita menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita menghormati pewaris Rasul, termasuk jadi contoh akhlak kita pada Rasulullah. Kita menghormati para pewaris Rasul. Siapa pewaris Rasul itu? Ulama. Ulama itu sebagai pewaris Rasul. Di dalam Al-Quran disebutkan, sungguhnya yang takut, ya Allah min ibadil ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah berkasa lima pengampun. Bukan ulama ini sebagai pewaris para nabi dinyatakan oleh Rasul juga. Dan ulama warasatul anbiya. Nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan dirham. Nah, sungguhnya Nabi hanya mewariskan ilmu kepada mereka, pada para ulamanya. Barang siapa yang telah mendapatkannya, berarti telah mengambil bagian yang besar. Ini contoh akhlak kita kepada Rasul selanjutnya adalah menghormati pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh akhlak selanjutnya yang terakhir ini ya beberapa contoh. Akhlak kepada termasuk akhlak kepada Rasul juga kita harus melanjutkan misi Rasulullah. Apa misi Rasulullah? Menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Nah, sampaikanlah balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Dan berceritalah tentang Bani Israel tidak ada larangan. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, jadi ini misi Rasul. Sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Maka contoh akhlak kita kepada Rasul salah satunya adalah kita melanjutkan misi Rasulullah SAW, yaitu menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Ini yang harus kita lanjutkan. Nah, kita teladani juga sifat-sifat Rasulullah SAW. Tadi dari contoh-contohnya, salah satu yang harus kita
Contoh kita berakhlak kepada Rasul itu salah satunya adalah kita teladani sifat-sifat Rasul. Apa sifat-sifat Rasulullah itu? Pertama, sidik. Sidik itu jujur. Maka sepatutnya kita mencontoh sifat Rasul ini, sifat sidik. Bagaimana kita jujur di dalam bertindak, bagaimana kita jujur di dalam berkata-kata, bagaimana kita jujur dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini kita harus uh, contoh, kita teladani sifat Rasulullah yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu bersikap jujur. Yang kedua, nah, termasuk akhlak kepada Rasul juga kita meladeni sifat Rasul. Yang kedua adalah faton. Rasul ini cerdas, maka bagaimana kita berusaha menjadi orang-orang yang cerdas. Hmm. Yang ketiga juga amanah Rasul, dipercaya. Ketika diberikan sebuah kepercayaan, maka Rasulullah menjalankannya dengan baik. Dan ini juga yang harus kita teladani dari Rasul. Cara kita berakhlak kepada Rasul dengan meladani sifat amanah ini, sifat dapat dipercaya ini. Yang keempat, tabligh, menyampaikan. Tadi menyampaikan dakwah nilai-nilai Islam. Sampaikan kebenaran itu. Sampaikan nilai-nilai Islam itu. Ini sifat-sifat Rasul. Kita harus sampaikan dengan apa kita sampaikannya. Bila tidak mampu dengan apa, dengan perkataan, maka kita dengan perbuatan, dengan menjadi teladan untuk diri apa, untuk keluarga kita. Kita meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bagaimana pembahasan kita teman-teman semua tentang bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa, telah memberikan kita semuanya, telah memberikan kita segalanya, yang apa yang kita butuhkan, dan memilih kita dari berjutaan umat jutaan yang lain, dan memilih kita yang terlahir ke dunia ini. Yang bagaimana Rasulullah perjuangannya luar biasa dan kita harus mencintainya, berakhlak, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meladaninya dan meneruskan perjuangannya uh, untuk menegakkan nilai-nilai Islam sebagai bukti kita cinta kepadanya dan bukti kita berakhlak baik kepadanya. Nah, itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, berakhlak kepada Allah dengan baik dan berakhlak kepada Rasulullah dan meladeninya dengan baik. Nah, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ada segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.